Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Warta Sabda. Renungan hari ini Senin 29 Juni 2020. Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Sahabatku, bacaan-bacaan hari ini secara umum menggambarkan tentang persekutuan hidup gereja yang bertitik tolak dari Yesus sendiri. Jati diri Yesus sebagai Putra Allah yang hidup menjadi pusat dan sumber iman gereja. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang misi Yesus untuk membawa manusia menuju kemuliaan abadi. Ia hendak menerangkan kepada para murid bahwa jalan menuju kemuliaan itu adalah salib. Karena itu ia menguji kesetiaan iman mereka dengan pertanyaan, siapakah dia menurut mereka? Secara spontan, Petrus menjawab, Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan iman Petrus ini mencerminkan pengharapan para murid tentang Yesus. Atas pengakuan iman itu, Petrus kemudian menjadi fondasi dari jemaat. Dalam bacaan pertama, dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1-11, menjadi jelas bagaimana gereja muda tetap bertumbuh subur meskipun selalu diancam oleh penganiayaan. Dalam bacaan kedua, dikisahkan tentang Paulus, seorang pejuang iman yang ulung. Dalam suratnya kepada Timotius, ia hendak memberikan kesaksian tentang dirinya dan imannya. Baginya, kehidupan bagai sebuah perlombaan, dan kini ia berada di garis akhir. Dalam iman itu, ia bertekun untuk mencapai tujuan, yakni mahkota keselamatan. Paulus adalah rasul atas segala bangsa, pewarta iman yang ulung dan gagah berani. Dialah yang membawa Injil Allah keluar dari lingkungan Yahudi, yakni kepada semua bangsa. Dengan demikian, keselamatan Allah bisa dikenal dan diterima oleh semua orang tanpa kecuali. Hari ini kita merayakan dua rasul yang berpengaruh besar pada perkembangan gereja perdana, yakni Santo Petrus dan Santo Paulus. Lewat tugas dan perannya masing-masing, mereka telah menunjukkan jati diri mereka sebagai pengikut Kristus yang sejati. Yesus mengangkat Petrus menjadi pewarta Injil di kalangan Yahudi, sekaligus pendiri jemaat. Kemudian Paulus dinobatkan menjadi rasul para bangsa dan menjadi pewarta Injil di luar kalangan Yahudi. Dua pribadi yang memiliki tugas dan peran masing-masing tetap membawa nama yang satu dan sama, yakni Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Sebab dialah yang senantiasa hadir dan tinggal dalam diri gereja, menyatukan gereja dan kelak mengantarkan gereja menuju keselamatan abadi. Kiranya perayaan hari ini dapat mendorong setiap umat beriman untuk meneladan Santo Petrus dan Santo Paulus dalam ketaatan dan kesetiaan iman, serta mengakui bahwa Yesus sungguh Putra Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk setia pada iman kami akan Dikau. Semoga semangat dan teladan dari Santo Petrus dan Paulus menjiwai kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.